Yang saya hormati Ketua Komite atau yang mewakili Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana, dan Wakasek Humas, para dewan guru, tenaga pendidikan, yang saya hormati para siswa sekalian, perwakilan dari sekian siswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini tepat tanggal 28 September merupakan jadwal saya selaku kepala sekolah untuk memenuhi tugas PNM, di mana saya akan memaparkan visi misi SMA Negeri 1 Palembang Barat ini untuk 4 tahun ke depan, berarti dari 2024 sampai 2028. Dan ini yang akan kami bahas bersama, dan saya harapkan kepada kita semua untuk memberikan masukan, tanggapan, bahkan saran demi visi misi kita ini yang terbaik ke depan. Jadi sekali lagi, partisipasi kita semua, baik dari komite mewakili orang tua, dari dewan guru maupun dari siswa, kita mau apakan sekolah ini, bagaimana kita mencapai sasaran ini yang sangat saya harapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai visi misi SMA Negeri 1 Palembang Barat untuk tahun 2024 sampai 2028, 4 tahunan. Jadi visi misi ini 4 tahun, karena periode kepala sekolah itu 4 tahun. Jadi tahun pertama, kalau masih dia masih SK di situ lagi, diperpanjang lagi, dan kita buat lagi visi yang baru. Kalau perlu, kalau tidak perlu, ya tetap visi itu kita berikan. Baik Bapak Ibu, lanjut. Maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas PNM yang saya sudah sampaikan tadi, kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Ini yang jadi visi itu yang kita mau buat, bagaimana kita seharusnya ke depan. Visi gambaran siswa di masa depan yang ingin kita capai. Jadi visi itu maksudnya apa yang kita mau capai, itu visi. Ibarat kalau kita buat itu seperti gunung, bagaimana itu kita mau ke sana, itu yang puncaknya itu yang kita mau. Kemudian misi, langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi apa yang kita mau lakukan untuk mencapai apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau capai, itulah misi. Jadi misi itu proses atau apa langkah yang kita mau menuju ke cita-cita kita itu. Visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Jadi sekolah itu harus punya tujuan, punya sasaran, agar pelaksanaannya itu terarah dan insya Allah akan mencapai sasaran. Lanjut. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Ya mungkin ada yang Bapak Ibu yang bisa Oke, terima kasih. Saya menanggapi pertanyaan tadi menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi tentunya dalam hal ini sekolah akan mendapatkan kesulitan ya untuk memimpikan peserta didik seperti di masa akan datang, karena kita sebagai peserta didik
harus mewujudkan kodrat peserta didik, ya, yang harusnya mewujudkan sesuai dengan zamannya, ya, yang mana peserta didik dapat mewujudkan minat berkarya sesuai dengan profil Pancasila. Ya, mungkin hal itu Ya, yang bisa. kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi, terima kasih untuk Bu Murni. Mungkin ada yang bisa nambah dari pernyataan tadi. Ya, silakan Ibu Mulyadi. Terima kasih. Jadi pendapat saya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Murni tadi, bahwa apabila suatu sekolah itu tidak memiliki visi dan misi yang jelas, diibaratkan sebagai sebuah perahu tanpa nahkoda. Jadi kalau tanpa nahkoda berarti kita tidak bisa mengarahkan, mewujudkan apa yang menjadi tujuan peserta didik, terutama bidang akhlak mereka, potensi-potensi yang mereka miliki, dan hal-hal lain yang mereka bisa. Jadi kita tidak bisa menentukan ke arah mana kita akan membawa mereka apabila tidak memiliki visi misi yang jelas, terutama dalam hal pendidikan formal maupun non formal. Jadi menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Dari siswa mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan atau masukan, karena saya persoalan menurut Bapak Ibu tidak apa-apa menurut siswa ya, kalau tidak ada ya. Dua tadi itu sudah lumayan. Jadi jelas satu sekolah itu harus punya visi, maksudnya pandangan. Visi kan artinya pandangan ke depan, kita membuat apa ini sekolah ini, bagaimana nanti jadinya sekolah ini. Itu ibarat orang berjalan tadi bertanya, dia harus punya tujuan. Kalau dia terbang lagi di tengah lautan. Ya, ada. Jika sekolah tidak memiliki visi misi, maka sekolah tidak akan punya tujuan. Ya, kita beri. Jadi itulah tambahan dari siswa mewakili siswa yang lain. Jika sekolah tidak punya visi misi, jelas tidak punya tujuan. Untuk apa kita ke sekolah dan tidak punya tujuan nanti? Lanjut. Ini visi yang saya buat, saya coba perkenalkan Bapak Ibu. Kalau memang perlu kita sederhanakan lagi atau tambahnya, boleh. Visi terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong dan peduli lingkungan. Jadi keinginan saya sekolah itu siswanya itu beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, kreatif, ada kerjasama atau gotong royong, kemudian peduli lingkungan. Karena kita tahu kita punya tempat ini di lingkungan pertanian ya. Kemudian lingkungan kita ini kelihatannya belum bagus, maka saya angkat visi ini lingkungan. Bagaimana Bapak Ibu? Komite dulu saya minta tanggapan. Silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi dari kami terkait visi sekolah, ya sudah menghitung semua, baik maupun kegiatan sekolah maupun kegiatan luar, karena itu ada juga persoalan lingkungan. Nah, lingkungan ini juga perlu kita bangun dan sesuatu. Ini kira-kira seperti Pak Fas. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan.
Wakasep. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melihat visi yang sudah Bapak buat ini, terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong dan peduli lingkungan. Masukan dari saya, apa tidak bisa dimasukkan toleransi di dalam Pak? Karena kita di sekolah sini umat beragamanya agama yang berbeda-beda, bukan hanya muslim saja. Ya, itu masukan dari saya Pak. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk penjelasan usulannya sangat bagus. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju kita masukkan toleransi? Boleh? Iya. Berarti di mana lebih tambah itu? Jadi boleh? Toleransi dan peduli. Iya, toleransi dan peduli lingkungan. Tapi ini sih bukan toleransi. Toleransi dan peduli lingkungan. Susah sedikit. Ya. Jadi kita mungkin sepakat ini. Siswa sudah sepakat dengan ini. Sudah. Ya. Ibu-ibu sudah sepakat? Guru agama mana guru agama? Sudah? Iya. Oke. Berarti kita lanjut. Ini kan apa keinginan kita ini? Ini cita-cita. Sudah kita punya besar ini. Nah, untuk mencapai itu apa yang kita lakukan itulah misi. Untuk mencapai ini apa yang kita lakukan itulah masuk dalam misi. Kita lihat dulu misi. Pertama, membentuk siswa berakhlak mulia, berbudi luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan itu yang ada tadi sini. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, edukatif, menyenangkan dan gembira. Kemudian yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi dan bergotong royong. Keempat, mengembangkan kebiasaan berpikir positif thinking ini, dan berbudaya 5S. Ini yang mau saya dikembangkan. 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun bagi seluruh warga sekolah. Kemudian kelima, mewujudkan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Ini memang penting untuk mencapai visi. Kemudian terakhir, mewujudkan sekolah yang bersih, hijau, dan sehat. Sebetulnya bahasa Inggris green, sehat. Pas itu kalau bersih, clean bahasa Inggrisnya. Pas. Kalau green, hijau. Pas. Kalau sehat, tulisannya bersaudara ini. Begitu. Ada Y-nya. Atau tidak ada Y? Ada Y-nya. Oh. Dan ini 6 misi atau apa ya, istilahnya itu cara untuk mencapai itu. Iya. Ya, strategi itu. Strategi untuk mencapai visi. Saya serahkan ke Bapak Ibu. Siapa tahu ada tambahan atau ada yang atau lebih. Artinya ada strategi yang belum masuk situ untuk mencapai visi. Itu yang saya meminta. Coba, ya silakan. Siapa namanya? Bisa Kadir. Oh, Nisa Kadir. Ya, kelas berapa? 10. Merak. Coba. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya ada tambahan dari penjelasan visi misi yang tadi Bapak jelaskan. Bisa Pak
pasukan yang bisa melindungi warga sekolah dari pelecehan. Ulang. Ulang. Visi misi yang tadi Bapak jelaskan bisa ditambahkan yang bisa melindungi warga sekolah dari pelecehan. Oh, pelecehan. Boleh. Visi. Bagaimana kalimatnya itu? Supaya poin coba kalian. Menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, edukatif, menyenangkan, gembira. Yang dipakai penjabaran pada misi nanti ya. Menjabarkan pada misinya. Nanti setidaknya ada kalimat yang bisa mengcover maksud pertanyaan ini. Iya. Perlindungan terhadap. Yang cocok dengan kalimat itu kan. Atau buat poin berikut. Divisi sudah ada. Divisi. Perlindungan. Kalau anak kuliah itu mungkin Di awal kuliah dia Pak. Iya. Nanti dijabarkan di Divisi. Ya. Berarti tambah poin misi. Iya, misinya ditambah. Nanti kekerasan. Iya. Kan nanti kekerasan ada 6, termasuk pelecehan, bullying. Jadi kalimatnya bagaimana? Menciptakan, Suasana lingkungan yang nyaman. iya, yang nyaman. Yang nyaman. Berarti tidak apa-apa. Artinya Apa dia? Atau dia yang maksud? nyaman tadi Kedua, Mana? Ya, nyaman. atau bahkan kalimat tersendiri bawah kedua. Iya, boleh. Tambah. Bukan suasana belajar, suasana lingkungan. Iya. Itu Yang lingkungan. kondusif. Bebas bullying Ah. atau semua itu. Nah itu. Ya, itu. kondusif, anti kekerasan. Kekerasan, Nah, tidak boleh tambah di poin Tambah, ya. Masuk inklusif. Jadi dia bukan suasana belajar tapi suasana lingkungan. Yang kondusif, anti kekerasan dan anti kekerasan. Bebas narkoba. Anti kekerasan, bisa jadi. Menciptakan Saya narkoba yang lingkungan yang ya kondusif. satu. Mana tadi? Kan nanti tambah satu jadi 2. Iya ditambah. Jangan kasihan. Tidak dikasih lagi ditambah. Itu yang baru yang kedua tadi. Nah itu ditambah. Dia di poin di atasnya 3 dan di bawah karena ini bukan dari visinya itu beliau. Poin 3. Iya. Ya, itu soalnya. Itu. Iya. Boleh ini juga. Kalau bisa Pak ditambahkan ada saran Bapak Ibu. Kalau bisa ditambahkan
menciptakan suasana lingkungan yang inklusif, kondusif, kemudian anti kekerasan. Saya punya maksud ditambahkan dengan kata inklusif di situ, agar supaya menggambarkan bahwa sekolah kita menyediakan lingkungan yang bisa mengakomodir kebutuhan dan keadaan peserta didik dalam kondisi atau dalam keadaan yang berbeda-beda. Boleh. Maksudnya kondisi peserta didik yang ada di sekolah kita itu kondisinya tidak sama. Tinggal tambahkan inklusi. Jadi usul atau saran saya ditambahkan dengan inklusif, kemudian koma, baru kondusif, Nah, boleh. dan seterusnya. Nah, boleh. Ya. Lumayan berat nih kita punya. Luar biasa. Harus setuju. Karena itu cita-cita. Iya. Ya kan? Parah. Tapi bagus. Ini namanya tantangan. Jadi makin besar tantangannya, kita berarti makin kerja keras. Insya Allah bisa tercapai. Salah. Ya, sudah 7 kita punya misi. Jadi 7 strategi untuk mencapai visi yang sudah kita susun bersama. Ada tambahan lagi? Kalau kita tidak, kita langsung saja ke sudah, setuju? Iya. Terima kasih, kita lanjut. Nah ini tujuan, berarti apa yang kita mau ingin capai itu dari strategi yang laksanakan apa yang mau capai? Ini, satu, terwujud secara mulia, bertutur, beriman dan peraturan yang besar. Itu jelas. Yang kedua, terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan tuntutan kurikulum melalui pembelajaran saintifik, ya kan? Yang tadi tidak menyenangkan semua itu. Kemudian terwujudnya kualitas lulusan yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi dan bergotong royong. Kemudian mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pembinaan potensi peserta didik sesuai kecakapan diri yang dimilikinya. Jadi kita kembangkan lagi kegiatan ekstra yang beberapa tahun kemarin sudah tidak terlalu eksis lagi. Kemudian terciptanya jalinan komunikasi, koordinasi dan keakraban di antara semua warga yang 5S tadi itu kan sampai terjadi keakraban nanti. Itu maksudnya yang kita mau inginkan itu kita masing-masing akrab, tidak ada yang saling bermusuhan. Kemudian terwujudnya sekolah yang bersih, hijau, sehat dan asri. Apa artinya asri itu? Aman, sejuk, ringan. Nah, itu aman, sejuk, ringan. Itu yang kalau sekarang kan belum. Nah ini yang mencapai 4 tahun ke depan, insya Allah bisa kita capai atau tidak ini? Ya kan? Panas. Sekarang panas loh. Ya, capai ini. Ini biar 4 tahun ini. Ya kan? Harus asli. Jadi luar biasa kita punya visi-visi ini. Kalau ini akan tercapai, ya insya Allah kita punya sekolah bagus. Bisa jadi adiwiyah teman-teman. Yang tadi itu termasuk di sini yang yang baik tujuannya. Berarti bagaimana bagus bunyinya itu tujuan itu? Terciptanya apa itu? Bebas, ya kan? Lingkungan yang bebas itu kekerasan, ya kan? Harus dimana itu tujuan? Iya. Sudah masuk. Nyaman, Pak. di mana kan? Bukan poin 1 dia itu Pak. Dia paling bagus jumlah visi minimal sama dengan jumlah tujuan. Itu. Kalau visinya 7, tujuannya juga harus minimal 7. Bisa satu misi ada 2 tujuan, nah boleh itu. Jangan satu misi tidak ada tujuan, bahaya itu. Jadi kita cari lagi yang itu, yang poin 2 tadi. Ini kualitas yang bisa. Poin 3. So masuk dia.
Poin 3. Bisa saja langsung terwujudnya. Ya, itu saja. Ganti kata itu saja yang terciptanya lingkungan. Ada tadi yang satu ini tercipta jaringan komunikasi, koordinasi dan keakraban di antara semua warga. Nah, boleh disambung. Iya, masuk di sini satu. Ini yang poin berapa tadi itu yang 5S. Iya. Yang mau menggambarkan poin 3. Iya, yang mau menggambarkan poin 3. Kalimat yang menggambarkan poin 3. Ah, itu. Ya, sepakat saya dengan itu. Jadi boleh ditaruh yang di bawah itu, habis saya begini. Ganti saja kata depannya tercipta. Jadi PR besar ini buat kita semua termasuk siswa, PR besar buat kita. Kopi yang salah lagi kata yang salah dengan di depan. Ada satu. Apa ya? Mau tanya Ada tambahan dari. tambahan. Betul ya. Coba coba ini. Ayo. Ayat 3 ini. Terciptanya suasana lingkungan. Ya. Kan punya gerakan Victor. Oke. Aduh Ya. Ada? Ya, silakan. Katu. Hanya sekedar tambahan saja di bagian misi itu kalau boleh ditambahkan stop penggunaan gadget di kalangan pelajar biar supaya tercipta juga proses pembelajaran yang sesuai dengan hal yang kita inginkan. Apa gitu? Android, Pak. Oh, iya. Nah sekarang karena sekarang ini tuntutan zaman, bukan tidak boleh, cuma kita arahkan, diarahkan. Iya. Bahkan sekolah besar sudah mewajibkan setiap siswa membawa Android. Jadi tidak boleh dilakukan. Ya. Cuma kalau di sini harus masih tetap dalam pengawasan. Saya pikir itu kita setuju anak-anak kapan kita tuntutkan mereka wajib bawa. Karena ini ke depan ini tuntutan zaman ini. Sisi nomor ini. Oke. Ada lagi? Pak, dari saya Pak di poin tujuan itu ada yang ekstrakurikuler itu poin berapa itu? Iya, di poin 5 Ya. kegiatan peserta didik dalam bidang ekstrakurikuler. Hmm. Tapi divisi tidak tergambar Pak. Bagaimana itu? Boleh diselip ya dimasukkan di misi. Di misi. Iya, tidak ada. Ya malah ini sarana ini yang ada di situ ya. Kan sarana Ini sarana ini. dan pas Sarana yang tidak ada di tujuan tersebut. Atau kasih yang sarana ganti itu.
Iya. Karena sarana yang boleh. Tambahkan saja, Tambah. Oh iya. Makan Tambah kalau apa? begini. Berarti tambah di tujuan, tambah juga di misi. tujuan sudah ada. Tambah beda. Tambah yang di tujuannya itu yang sarana yang Oh dimana. ya, tadi. Iya. Di tujuan tidak ada sarana, tapi ada Ekstra. di misi ada sarana, ada Ah. Oh iya, dia tambah masing-masing. mengkawinkan. Jadi di misi tambah eksur, di tujuan tambah sarana. Ya. Karena sarana itu ada. Ya. Yang penting Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah pemaparan visi misi SMA Negeri 1 Palembang Barat untuk tahun 2024 ini, mulai tahun ini sampai 2028, dan insya Allah akan saya kawal kalau masih saya sini, dan saya insya Allah akan bebas tugas nanti tahun 2028 dulu. Sehingga pelaksanaan untuk mencapai visi misi ini saya harapkan kerjasama kita semua, baik saya sebagai kepala sekolah maupun dari komite mewakili orang tua, staf dewan guru, tenaga pendidikan, lebih-lebih kepada siswa sekalian sebagai sasaran pelaksanaan dari visi misi. Demikian, akhir kalam, wabillahi taufiq